Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kecelakaan tol Purbalenyi KM 92 hingga saat ini masih dilakukan evakuasi pemirsa. Kita akan coba kembali melihat bagaimana perkembangan terkini setelah terjadinya peristiwa kecelakaan dan proses evakuasinya seperti apa. Kita bahas terlebih dahulu bersama dengan pakar keselamatan berkendara Sony Susmana. Selamat malam Pak Sony, Assalamualaikum Pak. Bisa mendengar suara saya Pak Sony? Ya, Assalamualaikum. Baik, terima kasih sudah bergabung di Breaking News Indo News TV. Pak Sony, kecelakaan yang membuat kita merinding ya Pak Sony. Ada mobil yang menumpuk, ada truk yang terguling, mobil rusak parah, hancur. Kalau Anda melihatnya Pak, apa penyebab sebenarnya ini Pak analisanya? Ya, ini mesti diinvestigasi ya menurut saya. Dan yang saya mau garis bawahi adalah ini kan udah berulang kali terjadi kecelakaan akibat kendaraan besar yang rata-rata hilang kendali akibat rem bermasalah ya. Menurut pendapat saya udah saatnya aturan keselamatan di rute tersebut khususnya arah Bandung ke Jakarta, tapi sebatas Cikampek karena Bandung Cikampek ini kan jalannya menurun ya, terutama kendaraan-kendaraan besar seperti bus, truk, atau ada banyak sekali kendaraan-kendaraan kecil yang overspeed. Nah di lokasi tersebut itu menurut saya banyak sekali crosswind yang datang dari arah pegunungan. Ini yang membuat kendaraan mudah sekali oleng, hilang keseimbangan. Nah turunannya lagi juga panjang, belum lagi nanti ketemu dengan cuaca yang berubah-ubah yang tidak menentu. Kadang ekstrim, kadang enggak ya. Sehingga kalau kita berharap ada perubahan dari pengemudi untuk mengurangi kecepatan, itu agak-agak susah. Karena di kondisi kilometer tersebut, banyak sekali pengemudi yang emosi dan egonya tinggi. Mereka nih berlomba untuk sampai ke pertigaan Cikampek, arah Jakarta. Iya. Nah, pentinglah kemampuan mengontrol diri, untuk berpikir sehat, berpikir positif dalam mengambil keputusan yang benar, terutama ketika harus mengantisipasi adanya risiko-risiko bahaya. Karena memang pengen cepat sampai ya Pak Sony ya ke Cikampek ya, tapi mungkin dalam situasi seperti ini kita tidak menyangka ternyata ada truk yang remblong. Mungkin itu yang harus diantisipasi ya Pak Sony. Iya, betul sekali. Ini kan remblong bermasalah sekali. Banyak terjadi di kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan bus ya. Saya lihat dari video yang beredar itu truk berjalan di lajur kanan. Iya, lajur kanan. Ya, kemudian di situ ada juga tempat untuk penyelamatan kendaraan besar ketika mengalami rem bermasalah. Dan ketika si pengemudi tersebut mengalami rem bermasalah, itu yang dilakukan 5-10 detik pertama adalah bagaimana mereka berusaha untuk memperbaiki kondisi tersebut, dan itu tidak mampu karena grade dari pengemudi ini berbeda-beda. Ada yang jam terbangnya tinggi, ada yang terampil, ada yang sudah wise. Ini bermacam-macam dan kita nggak pernah tahu pengemudi yang ada di lokasi si pengemudi truk ini seperti apa grade-nya. Belum kalau lagi ngantuk juga ya Pak Sony. Betul, jadi saran saya adalah jangan ada di depan kendaraan besar ketika di turunan atau di belakang kendaraan besar ketika di tanjakan. Tadi disampaikan kendaraan besar hilang kendali, nanti kita bahas itu Pak. Tapi ini mengenai tol Purbalenyi di KM 92 ini Pak. Ini kan jalan turunan ya Pak ya. Tadi Anda bilang juga crosswind ya. Nah ini apakah bisa disimpulkan bahwa sebenarnya ini salah satu titik jalan yang rawan kecelakaan Pak? Karena mungkin saya tidak bisa melihat, tapi ketika lewat sana tuh nggak ada tanda peringatan sangat berbahaya ketika melintas di sana. Sebetulnya rambu-rambunya udah banyak Mas. Udah banyak ya? Udah banyak. Nah rambu-rambu itu bisa dibaca oleh pengemudi ketika kecepatannya di bawah 60 km per jam. Oke. Kecepatan itu si pengemudi nggak bisa melihat rambu tersebut. Oke. Masuk akal. Penting sekali kita mengontrol kecepatan, mengontrol jarak dan emosi untuk dapat salah satunya membaca rambu-rambu untuk memperingati kondisi yang ada di lingkungan tersebut. Ini kita lihat gambarnya sama-sama ya Pak ya. Ini adalah gambar ya pemirsa dari salah satu mobil pengendara yang melihat di sisi sebelah kanannya secara kebetulan
ternyata ada truk yang di sisi sebelah kanan tiba-tiba mengalami remblong. Ya, ini adalah detik-detik ketika truk yang mengalami remblong. Nah, truk dengan muatan berwarna biru sebelah kanan ini, sepertinya di sisi ini dia sudah mengerem ya. Dan pada saat itu langsung, ya kalau kita lihat gambar sini ya Pak Sony ya, truk ini menabrak kendaraan di sisi sebelahnya sebenarnya. Tapi yang terjadi pasca truk remblong ini adalah kendaraan-kendaraan di belakang yang akhirnya, wah ini adalah momennya ketika menabrak sisi sebelah kiri. Artinya setelah truk ini mengalami kecelakaan, ada mobil-mobil lain yang tidak terampil tadi yang Pak Sony sampaikan untuk menguasai kendaraannya dan terjadilah kecelakaan besar. Yang tidak terampil menguasai adalah si pengemudi truknya itu. Harusnya dia berjalan di lajur kiri. Oke. Bahwa si truk ini susah dikontrol ketika kondisi-kondisi darurat itu benar sekali, terutama rem bermasalah. Saya nggak tahu itu akibat remblong atau terjadi kerusakan teknis. Jadi memang sebaiknya dia berjalan di sebelah kiri. Ketika terjadi masalah, si truk itu mampu melakukan evakuasi ke sebelah kiri jalan, tidak ke lajur kanan, karena lajur kanan ini lajur yang kecepatannya lebih tinggi. Kecepatan tinggi, ya. Karena jelas di gambar ini Pak, truk tersebut terguling dan terjatuhnya di sisi sebelah kanan Pak Sony. Betul, betul. Jadi itu ada kesalahan yang dilakukan si pengemudi tersebut. Saya nggak tahu ini masalahnya apa, harus diinvestigasi. Mungkin juga si pengemudi harus dicek itu darahnya, apakah ada narkoba atau enggak. Ya. Karena ini bukan yang pertama kali ya Pak Sony melibatkan kendaraan besar dan hilang kendali hingga ya menghilangkan banyak nyawa ya Pak Sony. Ya, jadi faktor grade dari pengemudi ini penting sekali. Mereka memang mungkin punya SIM B1 atau B2, tetapi belum tentu mereka kompeten dalam berkendara. Sambil kita juga lihat gambar peristiwa yang terjadi nih Pak Sony, ya ada kendaraan-kendaraan yang menumpuk. Selain muatan truk yang terguling, ini yang membuat sangat miris Pak ketika mobil pribadi, minibus dan mobil lain menumpuk ke kendaraan lainnya. Ini kalau kita lihat di gambar seperti ini Pak, artinya apakah mobil yang di atas mobil lainnya ini dengan kecepatan tinggi dari belakang tidak melihat mobil depannya Pak? Kalau sudah remblong kan nggak bisa melakukan apa-apa. Berarti bisa langsung lompat ke arah atas mobil di depannya Pak? Gimana? Apakah ini artinya langsung ketika remblong dari belakang mobil pribadi ini ketika ngeliat depannya ada kecelakaan dia langsung menabrak depannya dan menimpa atas dari mobil lainnya di depannya ya? Iya, pastinya. Karena struktur kendaraan yang kecil ini kan sama seperti itu, ketika dihajar atau ditabrak dari belakang, dia pasti akan lompat ke atasnya. Bisa ke samping, bisa balik arah, itu banyak sekali efek-efeknya. Itu nggak bisa diprediksi dan nggak bisa dipelajari. Saya sering lewat situ lagi Pak kalau ke Bandung atau pulang ke Jakarta begitu. Maksudnya tuh bagaimana sih Pak untuk bisa menjaga aman? Apakah menjaga jarak aman ini sudah cukup untuk membuat menghindari peristiwa-peristiwa seperti ini Pak Sony? Ya kalau kita sering lewat situ, kalau Mas perhatikan semua pengemudi rata-rata ngebut ya. Itu dia. Yang harus diperhatikan dari pengemudi ada 3 hal. Yang pertama itu jaga jarak. Itu nggak cukup jaga jarak aja, tapi kecepatannya juga harus dikontrol. Yang paling penting adalah siapa yang ada di balik kemudi, yaitu si pengemudinya kan. Nah mentalnya, fisiknya, keterampilannya itu kan harus teruji. Dia tidak bisa mengandalkan kemampuan keterampilan reaksinya aja, tetapi bagaimana proaktifnya dia menjaga jarak, mengontrol emosi menjadi sebuah pemikiran yang mampu meminimalkan risiko-risiko kecelakaan tersebut. Jadi 3 hal ini harus dilakukan oleh pengemudi dan diterapkan. Apakah faktor cuaca hujan dan jalanan licin ini juga menambah lebih parah peristiwa kecelakaan seperti ini terjadi Pak Sony? Ketika kecepatannya tinggi. Pastinya, ketika cuacanya hujan, crosswind makin banyak, kondisi lalu lintas makin padat, kecepatannya tidak berkurang, dan jalanannya licin. Dan ini akan menambah beban berat bagi pengemudi untuk mengantisipasi risiko-risiko bahaya tersebut. Ini kan dari keterampilan
si truk yang tadi menjadi salah satu kesalahan ya Pak ya. Kalau dari sisi kita sebagai pengemudi Pak, tadi kita lihat ada tayangan mobil yang melihat secara tidak sengaja merekam sisi sebelah kanan truk tersebut. Ketika kita dalam kondisi seperti itu Pak Sony, langkah pertama apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat ada truk yang di depan kita nih, kondisinya kayak gitu. Apakah langsung ngerem mendadak? Itu kan juga bahaya Pak Sony ya? Yang pasti gini, menjauh itu paling penting lah, Menjauh. paling masuk akal. Oke. Tetapi kalau kita sudah ada di depan truk, itu kita harus berpikir 100 kali risiko-risikonya. Karena di kondisi turunan ini kan paling banyak sekali pengemudi atau kendaraan truk ini gagal ngerem. Kalau begitu bisakah saya simpulkan ketika dalam tanjakan ataupun turunan apalagi kondisi cuaca hujan lebih baik kita menghindari truk besar yang ada di depan kita? Benar sekali. Benar sekali. Oke. Kasih ruang aja mereka untuk mendahului kah atau apa. Lebih baik menjauh, kita sabar, kita ngalah, daripada amit-amit mengalami kondisi seperti ini. Ini kan korbannya banyak sekali nih. Karena nggak jarang loh Pak Sony, kendaraan besar juga kadang menyalip dari sisi sebelah kanan kita gitu ketika di tol. Ya, itu kenapa saya bilang, kalau kita berharap merubah mereka agak susah. Jadi kita penting ya pinter-pinter lah melihat potensi-potensi yang seperti ini. Ketemu kendaraan besar ada di belakang segera menghindar. Di depan jauh-jauh aja. Berarti kalau dari tanda rambu-rambu lalu lintas itu sudah cukup Pak ya? Ini artinya dari si pengendaranya sendiri Pak yang sudah mempersiapkan fisik dan mentalnya untuk berkendara gitu ya Pak ya? Ya, yang saya tahu sih rambu-rambu yang di sana terpasang sih udah komplit ya. Baik, kita juga lihat. Yang membahayakan memang kondisi pengemudi yang rata-rata ngebut lah dari arah Bandung ke Cikampek. Karena memang itu jalan yang ya enak sih Pak kalau ngebut lewat situ cepet nyampe ya Pak Sony sebenarnya Pak ya. Benar. Baik Pak Sony, terima kasih atas informasinya. Semoga saja peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi ya Pak Sony ya. Semoga saja tidak terjadi lagi dan semoga saja ya tidak banyak korban dari peristiwa ini. Kita akan lihat bagaimana nanti perkembangannya. Selamat malam Pak Sony, terima kasih. Selamat malam.